Karabata kirabata shikarabata kuramata sededede. Ora papa sikirabata kurabata sididi amaharata kurabaya dada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur saat ini kalau kami masih boleh berkesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan anugerah saat ini. Dan juga kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh saat ini kami merendahkan diri. Kami minta pengurapan Tuhan Roh Kudus sendiri. Amin dalam nama Yesus. Tanpa pengurapan-Mu, kami tidak akan mampu mengerti firman-Mu Tuhan. Saat ini kami minta, biarlah firman yang sebentar akan diberitakan menjadi rema di dalam setiap hati kami. Kami merendahkan diri, kami buka hati kami siapkan konsentrasi pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap mendengar firman Tuhan dan mendapat berkat, bersama saya katakan, amin. Ya, shalom, luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Kita masih punya kesempatan yang luar biasa pada hari ini, pagi hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, permata hati Tuhan, kekasihnya Tuhan. Saya mau pastikan dulu sebelum saya memulai bahwa PowerPoint, screen share, Bapak Ibu sudah bisa lihat ya di laptop maupun di HP ya. Judulnya Fear of God atau takut akan Tuhan. Saya minta responnya, semua sudah bisa melihat? Amin. Sudah. Amin. Oke. Ya. Ya, oke. Luar biasa. Tema pagi hari ini kita akan belajar apa itu fear of God atau takut akan Tuhan, ya. Sebetulnya kalau kita mendengar kata takut akan Tuhan, pasti ada dua konotasi ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Konotasi yang pertama jelas takut yang negatif, ya. Banyak orang punya mindset, cara pikir negatif. Tuhan tuh penghukum. Buat dosa sedikit ketakutan. Nanti sebentar lagi saya dihukum. Pakai sakit, penyakit lah, pakai kesusahan. Oh, no. Saya mau beritahu. Tuhan yang kita kenal itu bukan seperti itu, ya. Karakternya tidak seperti itu. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini, ya. Tuhan kita punya karakter seperti apa dan mengapa kita harus takut akan Tuhan, ya. Tapi pertama kita akan belajar bahwa apa itu takut akan Tuhan, ya. Next. Ya, salah satu kunci atau langkah penting untuk kita lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Disebut langkah penting. Kenapa disebut langkah penting? Karena ini adalah satu step di mana pertumbuhan rohani kita akan lebih cepat lagi untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Ya, maka disebut kunci atau langkah penting untuk kita lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Next. Di sana dikatakan bahwa mengerti dan melakukan fear of God, ya, atau takut akan Tuhan. Saya sangat berharap pagi ini semua permata hati Tuhan, jemaat CMC Eklesia akan mendapat pemahaman, pengertian yang benar dan melakukan apa itu takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita akan belajar sekarang, kita akan masuk firman Tuhan. Ya, di dalam Amsal 14 ayat 26 sampai dengan 27. Next. Kita akan baca sama-sama, ya. Bapak Ibu bisa lihat di share screen, ya. Kita akan baca sama-sama, ya. 2, 3. Ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar.
Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dua ayat ini luar biasa, ya. Ditulis dengan kata dimulai dalam takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan menjanjikan berkat. Ada janji berkat di dalam firman Tuhan ini. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita melakukan takut akan Tuhan, Tuhan berjanji akan memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Luar biasa ya. Kita ini memang luar biasa. Ingat, saya sering katakan, kita ini beruntung sekali. Kita ini anak-anak Tuhan di perjanjian baru. Apa sih sebetulnya arti perjanjian baru? Perjanjian baru bicara kita, anak-anak Tuhan, menuai apa yang Yesus tabur. Enak sekali sebetulnya. Saya ulangi, masa perjanjian baru adalah di mana kita menuai apa yang Yesus tabur, terutama di atas kayu salib. Karya salibnya luar biasa. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, oke. Sebelum kita akan bahas janji-janji berkat Tuhan, kita akan lihat dulu apa sih arti takut akan Tuhan itu. Ya, mari. Next. Apa sesungguhnya arti takut akan Tuhan dan bagaimana cara untuk kita mengaplikasikannya dalam hidup kita? Ternyata setelah saya pelajari ada 3 arti takut akan Tuhan. Next. Ya, ada 3. Kita akan belajar ya satu persatu. Yang pertama ya, next. Respect. Nah, ya, di dalam bahasa Inggrisnya ditulis respect. Apa arti respect? Hormat dalam kekaguman kepada Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Ternyata takut akan Tuhan bicara rasa hormat atau satu action bahwa kita menghormati Tuhan dalam kekaguman kepada Tuhan. Kekaguman akan apa? Next. Kekaguman akan perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Sehingga itu kita bisa mengaplikasikannya dengan apa? Pujian dan ucapan syukur. Makanya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Ya, kalau mengucap syukur ini bukan sesuatu yang penting, firman Tuhan tidak akan katakan untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Ternyata untuk kita ini memberikan respect atau hormat dalam kekaguman, kita penting sekali setiap hari mengingat akan perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Dan saya yakin perbuatan-perbuatan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan selalu memberikan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Mari kita lihat satu persatu ya. Saya tidak akan bahas semua, saya akan bahas beberapa hal. Yang pertama, next. Kasih setianya luar biasa di dalam hidup kita. Dikatakan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Itu bisa melahirkan ucapan syukur di dalam hidup kita, ya. Yang berikutnya, pertolongannya. Wow, ya, next. Pertolongannya luar biasa di dalam hidup kita. Percayalah bahwa kita ini selalu sebetulnya ditolong Tuhan. Ya, jangan berpikir kekuatan kita yang menolong kita. Enggak, kemanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pergi, jangan berpikir kalau selamat di dalam perjalanan itu karena sudah biasa. Enggak, pertolongannya luar biasa sebetulnya. Ya. Saya selalu katakan, Tuhan, terima kasih. Saya akan pergi ke suatu tempat dan saya minta pertolongan-Mu. Ya.
Nah, yang ketiga, pemeliharaan Tuhan. Next ya. Nah, apa sih pemeliharaan Tuhan itu? Sebetulnya banyak sekali hal sederhana yang kita bisa ucapkan syukur atas pemeliharaannya. Bisa bernapas aja udah harus mengucap syukur kita. Tapi yang sering saya lakukan ketika saya mandi, ya, saya tinggal di Bandung Barat itu airnya dingin ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pada saat saya sedang mandi, saya katakan Tuhan terima kasih. Airnya dingin, airnya segar, airnya bersih. Haleluya. Kenapa saya mengucap syukur? Karena saya tahu di belahan bumi yang lain ada orang nggak bisa mandi karena memang tidak ada air. Kita masih bisa mandi, itu luar biasa. Air masih berlimpah, itu luar biasa. Apalagi airnya segar dan dingin. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita bisa selalu mengucap syukur dalam hidup ini atas semua perbuatannya. Ya, next. Kita bisa mengucap syukur atas mujizat Tuhan. Mujizat tidak harus selalu yang spektakuler, ya. Tidak selalu yang spektakuler. Saya mau kesaksian sedikit ya. Beberapa hari yang lalu, ya, sudah cukup lama. Pada waktu saya bangun pagi, seperti biasa orang kalau bangun pagi, ya, itu meregangkan otot itu loh ya. Kalau orang Jawa bilang ngulet ya. Sambil meregangkan otot gitu ya, saya seperti biasalah saya tarik semua otot-otot saya ya, kaki, tangan, termasuk badan. Tiba-tiba otot di bawah iga saya tiba-tiba tertarik dan nggak bisa kembali. Dan itu sakit sekali Bapak Ibu ya. Aduh kok sakit ya? Aduh, pada waktu saya ambil napas, aduh makin sakit ya. Pada waktu saya kembalikan, dia tetap sakit. Aduh, kok ototnya nggak kembali ya? Wah, ini gawat juga. Tapi pada waktu itu saya terbiasa, saya langsung katakan, Tuhan Roh Kudus ini gimana? Sakit, saya bilang gitu. Tiba-tiba saya diingatkan, bilur-bilur Yesus, saya langsung tumpang tangan ke bagian yang sakit, saya katakan, oleh bilur-bilur Yesus, sembuh, kembali saat ini. Hitungan detik. Pelan tapi pasti. Otot saya itu kembali normal. Saya mau katakan itu mujizat Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih mujizat, nggak tahu deh bisa bangun apa enggak. Bisa-bisa dibawa rumah sakit dalam keadaan teriak-teriak saya. Ya. Jadi mari kita mengucap syukur ya, mujizatnya dan juga next kebaikannya Tuhan ya. Semua pujian bisa mengalir dari hidup kita, dari mulut kita untuk kita mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam kekaguman setiap hari, setiap saat kepada Tuhan ya. Itu contoh cukup 5 dan lain-lain ya. Next. Nah, jadi yang pertama adalah respect, yang kedua ya, mari kita lihat yang kedua. Reverence ya, hormat dalam pemujaan atau penyembahan kepada Tuhan. Kalau tadi kita kagum akan perbuatannya, yang ini bukan kepada perbuatan Tuhan, bukan kepada tangan atau kuat kuasa Tuhan, tetapi kita mau benar-benar fokus kepada pribadi Tuhan. Next. Tuhan kita benar-benar pribadi yang layak disembah. Ya, kita harus mengembangkan suatu fokus untuk kita memuji dan menyembah Dia sebagai pribadi yang benar-benar Tuhan. Dia memang Tuhan. Dia memang layak disembah karena Dia Tuhan. Amin. Ya, saya sering katakan engkau Adonai. Arti Adonai adalah Tuan. Arti Adonai adalah Tuan di atas segala Tuan. Memang Dia layak disembah. Inilah fokus yang kedua, bukan kepada perbuatan tangannya, tetapi kepada pribadi yang luar biasa, yang mengasihi kita, dan Dia benar-benar Tuhan yang layak disembah.
Amin, ya. Oleh karena itu, next, usahakan sebanyak mungkin dalam hidup kita memuji, menyembah Tuhan dalam perkataan, dalam nyanyian. Nah, ini saya mau garis bawahi sedikit. Sebelum kita online seperti ini, ya, pada waktu kita di gereja on-site tatap muka, saya sering sekali melihat kalau dalam pujian penyembahan orang masih, maaf ya Bapak Ibu, celingukan. Ngobrol sana, ngobrol sini. Ya, loh, saya pikir ini waktu yang sangat baik untuk kita ini memberikan hormat dalam pemujaan, dalam penyembahan. Ini waktu yang tepat berkata, God, I worship you, I adore you. Aku sembah engkau. Tapi kenapa banyak orang celingukan? Kenapa banyak orang seperti tidak mengerti bahwa itu waktu yang sangat baik. Nah, ini saya berharap kalau kita on-site jemaat eklesia, nggak ada ya yang celingukan. Tidak ada yang fokus kepada hal lain. Saat kita memuji menyembah Tuhan, mari betul-betul kita memuji dan menyembah pribadi yang layak disembah. Amin. Itu yang kedua, reference ya. Fokusnya kepada menyembah pribadi Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, ya. Next. Iya, piety. Ini ada satu rahasia yang besar. Ternyata takut akan Tuhan. Yang ketiga ini bicara menghormati Tuhan sebagai orang tua, sebagai Bapa kita. Ada satu rahasia yang besar di dalam kekristenan yang tidak pernah ada di ajaran yang lain. Next, yaitu bahwa Tuhan mau bergaul karib atau intim dengan kita seperti hubungan Bapa dengan anaknya. Bapak Ibu, permata hati Tuhan, tidak ada ajaran lain selain kekristenan yang mengungkapkan satu hal ini. Bapak Ibu boleh cari di ajaran lain. Hanya kita yang betul-betul punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan seorang Gus Dur pun pernah berkata, almarhum Gus Dur. Dia katakan gini, saya kagum dengan orang Kristen. Mereka bisa bergaul dengan Tuhan seperti anak dengan Bapa. Ya, almarhum Gus Dur aja kagum. Ya, masa kita ini mau diam saja? Apa respon kita? Ini maunya Tuhan. Ini kehendaknya Tuhan. Bergaul karib intim dengan kita. Next. Mari kita punya respon yang baik. Oleh karena itu bangun hubungan yang karib dengan Tuhan sebagai pribadi Bapa. Panggil dia Bapa. Panggil. Saudara boleh panggil Bapak, boleh panggil ayah, dedi, apalagi papi, papa, babe. Ya orang Betawi panggilnya babe dong, ya. Ya. Yang nyaman aja panggil. Tapi percayalah, di titik ini kita sedang melakukan takut akan Tuhan. Yang ketiga, yaitu menghormati Tuhan sebagai orang tua kita. Amin. Ya, luar biasa. Ya, kita diajarkan satu, menghormati Tuhan dalam kekaguman akan perbuatan tangannya. Yang kedua, kagum pada pribadinya yang memang luar biasa karena dia Tuhan. Sembah dia. Yang ketiga, hormati Tuhan dan bergaullah karib karena dia Bapa kita. Dan dia mau kita punya suatu hubungan yang manis, yang luwes, yang penuh canda, penuh keakraban, seperti seorang anak dengan Bapa. Ya, pastikan semua jemaat CMC Eklesia ya punya hubungan yang manis dengan Bapa yang di sorga. Amin, amin. Ya, nah.
Ini 3 arti dari takut akan Tuhan. Sekarang kita akan masuk kembali kepada Amsal 14 ayat 26 sampai dengan 27. Kita akan lihat di sana ya. Next. Nah, ada janji-janji berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan saat kita mengerti dan melakukan takut akan Tuhan. Ya, ada 4 janji berkat Tuhan bagi kita di dalam Amsal ini. Next. Iya, ya. 4 janji berkat, mari kita mulai dengan yang pertama. Amsal 14 ayat 26a. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, ya. Kita akan gali lebih dalam apa sih arti ketentraman yang besar ini. Next. Ternyata ketentraman yang besar bicara suatu kekuatan dari Tuhan berupa ketenangan ilahi yang membuat kita memiliki strong confidence atau keyakinan atau iman yang kuat. Kata ketentraman yang besar di dalam bahasa Inggrisnya ditulis strong confidence. Ternyata ketenangan ilahi itu bisa membuat kita memiliki keyakinan atau iman yang terus bertumbuh semakin lama semakin kuat. Ya. Kenapa? Next. Karena ketenangan ilahi itu membuat kita tidak mudah panik, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, bahkan tidak mudah berpikir negatif pada waktu kita menghadapi masalah-masalah. Iya, bagaimanapun juga kita ini kalau masih hidup masih punya masalah, betul ya? Nggak pernah habis loh masalah dalam hidup kita. Kecuali sudah turun ke lubang 1 kali 2 meter, disitulah masalah kita selesai. Tapi jangan takut. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu masalah akan terus datang di dalam hidup kita. Tapi Dia berikan kekuatannya. Ketenangan ilahi. Strong confidence. Membuat kita punya ketentraman yang besar. Punya keyakinan iman yang kuat. Sebab kita punya Allah yang hebat. Amin. Ini janji berkat yang pertama. Tuhan akan limpahkan ketenangan ilahi. Ya. Jadi maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba introspeksi diri. Kalau masalah tiba, masih ada yang gampang takut, khawatir, panik. Aduh, coba introspeksi diri ya. Sudahkah kita ini mengenal Tuhan lebih dalam? Ya, saya percaya tidak ada ya di jemaat CMC Eklesia ya. Semua luar biasa. Amin. Yang kedua ya, yang kedua, janji berkat yang kedua di dalam Amsal 14 ayat 26b. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Itu ada kata anak-anaknya sudah jelas sekali ya. Perlindungan ini diberikan bagi mereka yang disebut anak-anak Allah. Bukankah di dalam arti takut akan Tuhan yang ketiga, piety adalah kita menghormati Tuhan sebagai orang tua? Disitulah kita ini menjadi anak-anak Allah. Dan disinilah janji berkat yang kedua, Tuhan katakan ada perlindungan. Apa sebetulnya arti perlindungan? Next. Perlindungan adalah kubu atau benteng pertahanan. Kata kubu mungkin nggak familiar buat kita. Tapi saya percaya kita semua bisa membayangkan benteng. Ya. Tuhan ternyata membangun sebuah benteng pertahanan untuk kita, anak-anaknya. Ya. Untuk apa benteng pertahanan itu? Next. Ya. Iya, Tuhan memberikan kepada kita kubu pertahanan dan perlindungan yang kuat atas segala serangan dan mara bahaya dari kuasa kegelapan.
Saya mau cerita sedikit ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, satu waktu ada orang datang kepada saya dan berkata, "Kok bisa nggak orang Kristen disantet?" Waduh. Kemudian saya katakan seharusnya tidak bisa. Tetapi kenapa di luar sana ya banyak orang Kristen kok bisa disantet? Nah, kemudian saya ingat, saya katakan, orang Kristen yang tidak memahami dan tidak masuk kepada level menjadi anak, ada kemungkinan dia bisa disantet. Tetapi orang Kristen yang betul-betul mengenal Bapa yang di sorga, saya mau katakan, ada kubu atau benteng pertahanan. Jadi nggak ada yang namanya anak Tuhan itu bisa disantet. Mental semua. Itu ada kubu pertahanan, ada benteng yang luar biasa. Santet itu biasanya di alam roh itu bentuknya bola api. Ya. Pasti bola apinya hancur semua. Nggak mungkin menyerang kita. Amin. Jemaat Eklesia, permata hatinya Tuhan. Semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada perlindungan. Itu janji yang kedua. Ya. Janji yang kedua. Mari kita lihat masuk ke janji berkat yang ketiga. Di dalam Amsal 14 ayat 27a. Ternyata dalam takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Wow. Apa ini sumber kehidupan ya? Nah, kalau kita tidak cari sumber katanya, kita akan bingung ya. Nah, ternyata sumber kehidupan adalah next, yaitu hikmat atau pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah spesifik bicara bagaimana firman Tuhan menjadi sumber kehidupan kita. Tetapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Ternyata Tuhan juga mau memberikan kepada kita hikmat pengetahuan dalam segala hal. Supaya menjadi seimbang antara mengenal Tuhan lewat firman-Nya juga punya hikmat dan pengetahuan ya dalam hidup ini. Mari saya katakan, ayo kita anak-anak Tuhan akan cepat kok belajar apa saja ya, baik itu ekonomi, baik itu komputer. Saya kasih contoh, saya kadang itu males Bapak Ibu yang ngurusi HP ya. Tapi HP jalan terus teknologinya. Kalau nggak diikuti, nanti saya dicap gaptek ya. Nggak mau juga saya dicap gaptek ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu gaptek, gagap teknologi. Waduh, nggak enak banget ya. Dicap gagap teknologi. Mari kita lihat ayat-ayat pendukung dari takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Inilah ayat-ayat yang mendukung bahwa janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Next. Yang pertama, Amsal 1 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayo Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kalau kita harus menerima didikan dari siapapun, baik dari Tuhan, dari orang lain yang lebih tua, lebih muda. Ayo rendah hati, terima didikan. Ya. Jangan sombong, ya. Sebab di sini jelas ditulis hanya orang bodoh yang menghina didikan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendidik kita, bahkan yang lebih muda, ya. Nah, di sini takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, amin. Yang kedua, ayat yang kedua, next. Amsal 2 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Inilah janji Tuhan yang ketiga. Di dalam takut akan Tuhan, kita akan memperoleh hikmat, pengetahuan, dan pengenalan akan Allah. Dan itu akan menjadi sumber kehidupan kita. Amin. Ya. Tidak langsung aja kita masuk yang keempat di dalam Amsal
14 ayat yang ke-27b. Ya. Di sana dikatakan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Masih ada hubungannya dengan yang ketiga tadi tentang hikmat, tapi kita akan belajar dulu apa itu jerat maut, ya. Next. Jerat maut bicara pekerjaan iblis untuk menghancurkan kita. Ya, Yohanes 10 ayat 10a jelas sekali menulis next bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri ini gambaran iblis. Pencuri ini gambaran kuasa kegelapan. Ya. Saya kembali kepada jerat maut, pekerjaan iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebetulnya iblis sudah nggak punya kuasa karena sudah dikalahkan pada waktu Yesus mati dan naik ke sorga. Ada momen di mana Yesus di alam roh menghancurkan dan menginjak tengkuk kepala iblis. Jadi pekerjaan iblis apa? Pekerjaan iblis adalah tipu muslihat. Kebohongan-kebohongan yang terus dimasukkan ke dalam pikiran-pikiran kita sehingga kita mempercayai cara pandang yang berasal dari iblis. Itu yang akan menghancurkan kita. Nah, yang luar biasa adalah Bapak Ibu, kita diberi hikmat. Next. Hikmat-hikmat Allah akan memampukan kita untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Kapan-kapan saya akan bagikan bahwa cara pandang Tuhan vs cara pandang iblis itu kita harus benar-benar mengerti, ya. Sedikit banyak saya sudah sering khotbahkan, ya. Cara pandang Tuhan seperti apa, cara pandang iblis seperti apa. Yang berkat yang keempat bicara bahwa Tuhan melindungi kita supaya kita ini nggak masuk ke dalam jebakan, ke dalam jerat maut, ke dalam tipu muslihat iblis. Amin. Itulah hikmat-hikmat dan pengenalan akan Allah yang akan memampukan kita mengalahkan jerat maut. Iya, puji Tuhan, itulah 4 janji berkat Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau takut akan aku, maka aku akan berikan, aku akan limpahkan janji-janji berkatnya. Amin, Bapak Ibu. Amin, ya. Nah, mari kita lihat. Takut akan Tuhan. Next. Kita ulang sedikit. Takut akan Tuhan. Di sana kita akan mengagumi akan perbuatannya. Next, ya. Nah, kagum akan perbuatannya. Ini lengkap sekali sebetulnya takut akan Tuhan. Perbuatan bicara tangan Tuhan. Ya, kita harus kagum akan semua perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus fokus kepada menyembah pribadi Tuhan. Next, mari kita sembah Yesus sebagai Tuhan. Karena satu-satunya nama, tidak ada nama lain. Yang layak disembah adalah cuma Yesus Kristus Tuhan. Ya. Yang ketiga, mari. Ini rahasia yang besar. Next. Karib dengan pribadi Bapa. Tidak sukar sebetulnya melakukan ini semua. Amin. Kita sudah lakukan, ya. Kita sudah lakukan. Tetapi sekarang dengan pengertian yang lebih kompleks, pengertian yang lebih jelas, kita akan melakukannya dan kita mengerti bahwa kita sedang melakukan takut akan Tuhan dengan melakukan ketiga hal ini. Dan percayalah,
Janji-janji berkat di dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27 akan turun di dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita tutup dalam doa dan silakan Pak Yosua berdoa. Kami sungguh bersukacita karena kasih dan anugerah-Mu yang hebat, yang luar biasa Tuhan. Kami pagi hari ini diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu yang kudus. Firman kebenaran. Memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang hari ini membuka hati bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami roh yang takut akan Tuhan. Ada rasa kekaguman yang besar akan karya-Mu, tangan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib Kau nyatakan bagi kami dan itu nyata kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus buat anugerah-Mu. Buat perbuatan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk takut akan Engkau dalam pemujaan kami, penyembahan kami sungguh-sungguh kepadamu dalam roh dan kebenaran. Engkau dengar, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Roh kami sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Lebih lagi kami membangun hubungan yang baik, yang erat, yang mesra dengan Engkau seperti kami anak-anak-Mu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur. Biarlah fokus kami, pusat hidup kami, hanya Engkau sumber dari segala sumber kehidupan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Budiono Linui Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menasihati kami, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-pesan yang khusus kepada kami. Engkau berkati kehidupannya, berkati anak-anaknya, berkati seluruh pelayanannya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap kami yang sudah hadir di Zoom ini, terima berkat Tuhan dengan sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya.